There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. And I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, and my heart becomes free, and my shame is undone. By your presence, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, let us become aware. Shalom, apa kabar saudara? Bagaimana keadaan Anda hari ini? Sebelum kita mengakhiri hari ini, mari kita bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Mari kita merasakan hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan dan juga nanti sebagian firman yang akan disampaikan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami.
Sebentar kami mau memuji, menyembah Engkau, dan kami percaya Bapa, Engkau hadir di setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, Kau menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau ajaib, Engkau perkasa dan mulia Tuhan. Di dalam segala kelemahan kami percaya kuasa-Mu semakin sempurna dalam hidup kami. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Lebih lagi katakan engkau yang di rumah, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Engkau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat
Ya Rabashalararabo, Kau pembuat mujizat, sebab Kau sumber segalanya, Kau sumber mujizat. Kami percaya kuasa-Mu selama-lamanya. Mari engkau yang percaya naikkan syukur-Mu padanya malam hari ini. Ya Rabashalararabashe, haleluya. Katakan dengan segenap imanmu, Engkau Yesus Tuhan, penolong yang setia. Yesus Raja, Kau yang membuat mukjizat terjadi di dalam nama-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Rabashadalarabakara ya Rarabashi, Ya Rabashadalarabalaраbalaraba. Engkau sumber mujizat, bahkan Engkau pembuat mujizat dalam hidup kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, Anda terberkati dengan pujian penyembahan tadi. Mungkin bisa tuliskan di kolom chat, aku diberkati. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan satu renungan tentang bagaimana kalau misalnya kita sudah berjalan bersama Tuhan, kita sudah melakukan perintah Tuhan, tapi ternyata masih ada kegagalan, masih ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan melihat dengan judul Di Balik Perintah Yesus. Ada satu pertanyaan yang menarik yang ingin saya tanyakan. Apakah ketika kita sudah berjalan bersama Tuhan, kita bebas dari masalah dan kegagalan? Dulu saya berpikir ketika sudah percaya Tuhan, hidup akan jadi lebih enak. Semua akan berjalan dengan lebih baik, tanpa masalah, tanpa sakit penyakit. Tapi pada kenyataannya, meskipun sudah berjalan bersama Tuhan, sudah melakukan perintah Tuhan, banyak orang yang mengalami masalah. Dan ketika masalah itu terjadi dalam kehidupan mereka, mereka merasa kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Apakah kita juga termasuk dalam orang-orang seperti itu? Dan hari ini kita akan melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu dulu juga sudah pernah terjadi. Firman Tuhan kita, Bible kita ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Alkitab itu bukan mengandung firman Tuhan, tetapi Alkitab adalah firman Tuhan itu sendiri. Ini kutipan yang diambil seorang Lee Robertson yang dia mengatakan bahwa keseluruhan Alkitab, apa yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Kemudian Salomo juga mengatakan bahwa di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9, hal yang pernah ada itulah yang akan ada lagi, dan hal yang pernah dilakukan itulah yang akan dilakukan lagi. Di bawah matahari tidak ada sesuatu pun yang baru. Akhir-akhir ini saya sering menjumpai teman-teman milenial yang mengatakan, oh, Alkitab itu sudah ketinggalan zaman. Alkitab itu sudah out of date, sudah nggak sesuai dengan zaman yang sekarang, sudah nggak relevan. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semua berulang. Termasuk salah satunya adalah mode. Mungkin dulu yang kelahiran 80, 70 tahu ada satu mode dengan nama cut bray. Jadi semakin lebar celananya itu mereka merasa semakin keren. Dan di tahun 2023 ini mode cut bray itu kembali berulang. Itu hanya salah satu. Dan kita tahu ada juga resesi. Resesi itu juga terus berulang. Setiap berapa puluh tahun resesi akan terus berulang. Dan sama Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam Alkitab, apa yang terjadi pada murid-murid Yesus di dalam Alkitab itu memberikan gambaran apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau dulu murid-murid Yesus itu merasakan masalah, merasakan kegagalan, kita pun juga akan mengalaminya. Dan yang lebih menarik adalah murid-murid Yesus saat itu, dia lihat mujizat secara fisik. Dia lihat orang mati dibangkitkan, mereka melihat
ada orang sembuh, orang sakit disembuhkan, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Tetapi ternyata apa yang mereka lihat, apa yang mujizat mereka lihat itu tidak menjamin keimanan mereka. Bahkan kalau saya boleh analogikan, misalnya kayak gini. Ketika kita berjalan bersama presiden misalnya, kita ada di dalam iring-iringan rombongan presiden, kita pasti akan merasa aman. Mau nanti ada masalah, ada kekacauan, kita pasti akan merasa aman. Sedangkan yang murid-murid Yesus lakukan saat itu, dia sudah berjalan bersama Yesus, tetapi ketika ada masalah datang, ketika ada goncangan datang, mereka lupa akan itu semua. Nah, kemudian ini yang perlu kita pahami satu hal, kita ini berusaha untuk mengeluarkan firman yang ada dari dalam Alkitab, bukan memasukkan apa yang kita pikirkan, kemudian kita cari ayat yang mendukung pemikiran kita. Karena tadi Lee Robertson mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman itu sendiri, maka kita berusaha mencari firman yang tertulis di dalam Alkitab. Kita berusaha mencari maknanya apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kita berusaha mencari, oh kira-kira ini yang bisa kita ambil, oh ini yang bisa kita terapkan. Bukan kita punya pemikiran A, kita cari ayatnya yang mendukung pemikiran kita. Ada satu hal yang menarik. Saya coba kasih contoh di dalam Matius 4 ayat 9. Dan ia berkata kepadanya, aku akan memberikan semuanya ini kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Yang setuju boleh katakan amin, tuliskan di kolom chat. Saya tunggu beberapa detik. Nah, yang nuliskan amin ini berarti perlu dibaca ulang lagi di Matius 4 ayat 9. Bapak Ibu, teman-teman, yang menulis, yang berkata semuanya akan diberikan kepadamu jika sujud menyembahku, itu adalah iblis. Iblis mengatakan kepada Yesus untuk mencobai dia. Jadi penting Bapak Ibu untuk mempelajari lagi firman yang kita terima. Jangan hanya sekedar amin, jangan hanya sekedar percaya. Jadi ada berapa tadi itu yang nulis amin di kolom komen. Nah, ini yang saya maksudkan. Kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang percaya yang cerdas. Jangan hanya asal percaya saja. Dan saya kan mencoba mencontohkan bagaimana kita menarik firman itu keluar dan mengaplikasinya dalam kehidupan kita. Ada satu cerita ketika Yesus meredakan badai, dan itu ditulis di dalam 3 Injil yang berbeda, yaitu di dalam Matius, di dalam Markus, dan juga di dalam Lukas. Jadi ceritanya murid-murid ini sudah selesai, Yesus sudah selesai melakukan KKR lah kalau istilahnya kalau kita bilang sekarang. Yesus sudah menyampaikan firman, orang-orang banyak datang didoakan. Kalau sekarang istilah kerennya altar call. Yesus sudah melakukan altar call, sudah melihat murid-murid juga sudah melihat mujizat. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk menyeberangi Danau Galilea. Dan yang menarik adalah Danau Galilea ini merupakan danau yang tenang, tetapi sewaktu-waktu itu bisa tiba-tiba ada angin yang turun dari gunung dan kemudian menyebabkan badai yang besar. Nah, di dalam cerita itu dimulai dari perintah Yesus. Yesus yang menyuruh murid-murid untuk menyeberang. Di dalam Markus 4 ayat 35 dikatakan, hari itu ketika hampir malam, Yesus berkata, mari kita pergi ke seberang. Bapak Ibu, yang nyuruh ini orang yang melakukan mujizat. Yang nyuruh ini orang yang bisa segalanya. Yang nyuruh ini adalah Tuhan itu sendiri. Saya yakin dan percaya murid-murid Yesus itu akan dengan sangat pede untuk naik ke kapal dan mereka menyeberang. Dan mereka, ada beberapa dari mereka juga seorang nelayan. Mereka pasti lihat, oh kondisinya tenang, pasti ini perjalanannya akan jadi perjalanan yang menyenangkan. Mungkin mereka sudah berpikir, oh nanti akan coba mancing, akan coba menangkap ikan, dan mereka akan mendapatkan ikan. Dan mungkin mereka juga berpikir, oh nanti bisa nih bakar-bakaran di atas kapal, di atas perahu. Nah, berapa banyak di antara kita juga berpikir seperti itu. Ketika kita merasa bahwa ini adalah perintah Tuhan, hidup kita ini sudah ada di dalam perintah Tuhan, kita akan merasa, oh tenanglah, kan Yesus yang suruh, kan Tuhan yang suruh, pasti hidupku ini pasti akan baik-baik aja. Kita juga mungkin merasa seperti itu. Seperti saya bilang tadi, ketika kita
berjalan bersama presiden, misalnya ada kunjungan Presiden Jokowi, kita pasti akan merasa aman. Dan itu pun terjadi di dalam murid-murid Yesus dan juga terjadi di dalam kehidupan kita. Nggak cukup sampai di situ. Yesus nggak hanya menyuruh, tapi Yesus juga pergi bersama mereka, berada di dalam perahu mereka. Di dalam 36 dikatakan, setelah menyuruh orang banyak itu pulang, para murid yang berada di dalam perahu itu membawa Yesus berlayar dan perahu-perahu kecil lainnya pun menyertai mereka. Jadi Yesus yang nyuruh, kemudian Yesus juga ikut di dalam perahu itu. Jadi bayangkan orang yang bisa segalanya sudah nyuruh kemudian ikut lagi di dalam perahu itu. Saya kira percaya mereka pasti akan merasa sangat aman. Nah sama, bayangkan juga ketika kita pergi berjalan bersama presiden dan kita satu mobil dengan presiden, pasti kan sudah dikelilingi semua oleh pas pampres dan kita akan merasa aman. Dan itu juga kadang terjadi dalam kehidupan kita. Oh, aku udah percaya Tuhan, Tuhan sudah besertaku, Tuhan Immanuel, Tuhan tinggal di dalamku, pasti semua akan baik-baik saja. Hidupku pasti akan baik-baik saja. Semuanya akan berhasil. Nah Bapak Ibu, disclaimer dulu, saya tidak menentang kehidupan yang berhasil, saya tidak menentang kesembuhan, saya tidak menentang itu semua. Saya percaya akan hal itu semua. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita ikut Tuhan, ketika kita percaya Tuhan, itu yang kita cari. Kita tidak sedang mengejar sesuatu yang baik, enggak. Kita sedang mencari Tuhannya, karena Tuhanlah sumber segalanya. Jadi kalau kita berpikir ikut Tuhan hidupnya akan enak-enak saja, ikut Tuhan tidak akan ada masalah, itu kita tidak berjalan seiringan dengan Alkitab. Bapak Ibu tahu bahwa banyak tokoh-tokoh di Alkitab itu akhirnya menjalani penderitaan, dan bahkan ada beberapa di antara mereka yang mati dengan kondisi yang tidak wajar. Apakah itu dia tidak disertai Tuhan? Enggak. Dia orang yang disertai Tuhan dan dia melakukan berbagai macam perintah Tuhan. Nah setelah berlayar, dengan pedenya mereka berlayar, mereka merasa ada Yesus bersama mereka. Tiba-tiba terjadilah badai angin yang dahsyat, gelombang menghantam perahu itu sehingga perahu itu penuh dengan air. Di Injil-Injil yang lain dikatakan mereka juga sampai ketakutan. Bayangkan Bapak Ibu, ada nelayan profesional di dalam situ, mereka juga ketakutan, berarti badainya itu sangat besar. Dan berapa banyak juga di antara kita seperti itu. Ketika kita sudah menjalani kekristenan, kita percaya kita diperintah sama Tuhan, kemudian kita juga merasa Tuhan beserta kita. Tapi pada kenyataannya suatu saat kita mengalami kegagalan, kita mengalami masalah, kita lupa itu semua. Kita mulai ketakutan, kita mulai mencari jalan keluar dengan kekuatan kita sendiri. Sama seperti murid-murid saat itu. Mereka loh saat itu habis KKR. Mereka loh habis itu baru mengadakan berbagai macam mujizat. Tetapi ketika masalah datang, mereka ketakutan. Mereka lupa semua apa yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa mereka sedang berlayar bersama Yesus. Dan mereka sangat-sangat ketakutan. Mungkin kita juga seperti itu. Ketika ada masalah datang, ketika ada sakit penyakit datang, kita langsung ngomong, "Oh, salahku ini apa ya? Mungkin aku ini kurang doa. Mungkin aku ini kurang melakukan persembahan. Mungkin aku ini kurang pelayanan." Ketika ada sesuatu datang, kita mulai menghakimi diri kita sendiri. Kita mulai melihat di dalam diri kita. Atau mungkin ketika ada masalah datang, ada pergumulan datang, kita sudah mulai mikir, "Oh, aku masih punya ini. Aku masih bisa berobat ke sini. Aku bisa melakukan ini, itu, dan segala macam." Atau mungkin kita juga merasa, dan yang lebih parahnya adalah ketika masalah datang, kita mulai menyalahkan Tuhan. Apakah kita seperti itu? Ketika ada masalah datang, kita mulai mencari-cari alasan dan kita mulai berpikir bahwa, oh, ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, bahkan ada beberapa tokoh yang tertulis di dalam Alkitab ketika mereka sudah disertai Tuhan, tapi ternyata mereka masih mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Contohnya adalah Yusuf. Kita baca di dalam Kejadian 39 ayat 3 mengatakan, tuannya melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat sukses segala yang ia kerjakan. Jadi bayangkan Yusuf yang sudah disertai Tuhan, Yusuf yang sudah
melakukan berbagai macam pekerjaan dan dia berhasil, ternyata Yusuf tidak lepas dari masalah. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, jangan langsung berpikir, oh nanti Yusuf ini akan jadi Perdana Menteri dan hidupnya akan sukses dan dia akan menolong keluarganya yang lain. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jadi posisikan ketika kita membaca firman Tuhan, kita anggap bahwa kejadian 40 dan berikutnya itu belum terjadi. Kita sekarang ada di dalam kejadian 39 di mana Yusuf yang disertai Tuhan. Kita tidak tahu bahwa ternyata ke depannya Yusuf akan difitnah, Yusuf akan dimasukkan ke penjara. Nah, ketika kita sudah memposisikan seperti itu, kita akan melihat bahwa oh ternyata Yusuf mengalami masalah dan Yusuf berhasil melewati masalah itu semua. Kenapa? Karena ada janji Tuhan, Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan yang kemudian yang kedua, Paulus ini seorang tokoh yang luar biasa. Dia yang menulis 2/3 perjanjian baru, tetapi dia menulis di dalam 2 Korintus ayat 1 sampai 8. 2 Korintus 1 ayat 8 dikatakan, sebab kami mau supaya kamu saudara-saudaraku mengetahui kesukaran yang kami alami di Asia. Beban yang ditanggungkan atas kami sangat berat, jauh melampaui kemampuan kami sehingga kami putus harapan untuk hidup. Seorang rasul yang luar biasa, seorang rasul perjanjian baru, dia mengatakan ada penderitaan yang sangat berat dan ingin mengakhiri hidupnya. Wow, kurang apa coba Bapak Ibu? Dan ini yang berusaha saya ingatkan kembali. Jangan pernah berpikir bahwa ikut Tuhan itu semuanya akan baik-baik saja. Ketika ada kegagalan, ada masalah datang, kita akan melupakan Tuhan. Jadi bayangkan Paulus seorang yang luar biasa, ternyata dia masih mengalami masalah dan masih mengalami penderitaan. Apa bedanya Paulus dengan kita? Sama-sama manusia biasa. Jadi ketika Paulus menghadapi masalah, kita pun juga pasti akan menghadapi masalah. Masalah tidak akan pernah dihindari, pergumulan tidak akan pernah dihindari. Tetapi ada satu hal, bahwa Tuhan beserta kita. Dan ketika kita menyadari Tuhan beserta kita, apapun kondisi kehidupan kita, kita pasti akan bisa melewatinya. Nah, yang menarik adalah berikutnya. Apa yang Yesus lakukan ketika badai besar terjadi? Yesus tidur. Wow. Di dalam ayat 38 dikatakan Yesus ada di buritan sedang tidur memakai bantal. Mereka membangunkan dia dan berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita celaka?" Badai besar, air masuk, angin kencang, segala macam, Yesus tidur. Murid-muridnya sudah ketakutan semua. Murid-muridnya yang di mana ada nelayan profesional pun mereka ketakutan. Mereka lupa bahwa Yesus ada bersama mereka. Baru setelah mereka sudah kehilangan akal, nggak tahu harus ngapa-ngapain, baru mereka bangunkan Yesus. Dan yang menarik adalah mereka menyalahkan Yesus. Mereka mengatakan, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita celaka?" Apakah kita juga seperti itu? Ketika ada masalah datang, ada pergumulan datang, kita mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi dalam kehidupanku? Tuhan, kenapa aku bisa seperti ini? Tuhan, kenapa masalah ini terus datang? Masalah satu belum selesai, dilanjut lagi masalah kedua. Tuhan yang salah ini. Berapa banyak mungkin di antara kita berpikir seperti itu. Kita sudah ketakutan dan akhirnya kita mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ada dua hal, yaitu ketika mereka tidak menyadari ada Kristus. Mereka lupa Bapak Ibu, ada Yesus di buritan, ada Yesus yang lagi tidur. Mereka lupa bahwa sebelum mereka masuk ke perahu, mereka sudah melihat berbagai macam mujizat. Mereka melihat orang sakit disembuhkan, mereka melihat memberi makan banyak orang. Mereka lupa semua yang mereka lihat ketika bersama Yesus, mereka lupa. Semua firman yang pernah Yesus ucapkan pun mereka lupa. Dan berapa banyak di antara kita juga seperti itu. Termasuk saya Bapak Ibu. Berapa bulan yang lalu saya mengalami ada lemah tubuh dan harus masuk ke dalam ruang operasi. Dan ketika mau masuk ruang operasi itu saya sangat takut.
Saya mulai berpikir, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa aku harus melewati ini? Dan sampailah ketika pas pada mau masuk operasi, saya kembali diingatkan, lalu istri saya mengatakan, bukankah Tuhan besertamu? Berarti selama ini kamu cuma firman itu hanya sampai pengetahuan aja dong, tidak kamu lakukan. Dan itu saya meminta ampun sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, dan seketika itu juga ketakutan itu hilang. Dan ketika ketakutan itu hilang, saya masuk ke dalam ruang operasi dan menjalaninya sampai sekarang, dan saya bisa ada hari ini. Nah Bapak Ibu, ayo kita belajar dari pengalaman saya dan juga dari pengalaman murid-murid Yesus. Kita belajar bahwa sadari ada Kristus yang berjalan bersama kita. Yesus ada di dalamku. Bisa katakan, tuliskan di kolom chat, Yesus ada bersamaku. Nah, ketika mereka lupa Yesus, mereka sudah melakukan berbagai macam hal. Mereka sudah mungkin narik jala atau mungkin pasang jangkar dan segala macam. Baru mereka cari Yesus. Baru mereka membangunkan Yesus. Nah mungkin kita juga seperti itu. Ketika kita sudah melakukan berbagai macam hal, sudah semua buntu, atas bawah kiri kanan buntu, baru kita cari Yesus. Kenapa nggak dibalik aja? Kita cari Tuhan dulu, kita sadari ada Kristus di dalam kita, baru kita melakukan sesuatu. Maka kita akan melihat perubahan yang sangat signifikan. Ketika Yesus bangun, dia langsung menghardik angin itu dan berkata, diam, tenanglah. Maka angin itu menjadi reda dan sangat teduh. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus langsung bangun dan berkata, diam, tenanglah. Yesus langsung berfirman, diam dan tenanglah. Maka badai itu pun diam dan tenang. Ini pun bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika adalah masalah datang, katakanlah diam, tenanglah. Aku bersama Tuhan, Tuhan bersamaku. Kita pasti akan bisa melewati badai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Murid-murid Yesus menegurnya dan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Yesus menegur murid-muridnya dengan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Jadi yang jadi masalah itu adalah kepercayaan mereka. Nah Bapak Ibu, dan itu pun juga menjadi masalah bagi kehidupan kita. Apa yang kamu percayai? Apa yang kita percayai? Tuhan seperti apa yang kita percaya? Apakah Tuhan yang suka menghukum? Apakah Tuhan yang suka menyalah-nyalahkan kita? Atau Tuhan yang tinggal di dalam kita, yang tidak pernah meninggalkan kita? Tergantung apa yang kita percayai. Nah, ada satu hal yang menarik yang membedakan kita dari murid-murid Yesus saat itu, yaitu ada di dalam Kolose 1 ayat 26 sampai 27, yaitu rahasia yang tersembunyi dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi, tetapi yang sekarang telah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Elohim ingin memberitahukan kekayaan dan kemuliaan rahasia itu di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu Kristus ada di dalam kamu yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini yang membedakan kita dari murid-murid Yesus saat itu. Murid-murid Yesus saat itu hanya melihat Yesus dalam bentuk fisik. Jadi ketika mau ada mujizat, Yesus harus hadir di situ. Tetapi kita sekarang ada satu kekayaan, ada satu rahasia, yaitu Kristus tinggal di dalam kita. Wow. Kita tidak perlu lagi melihat Yesus secara fisik. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam kita, ada Kristus di dalam kita. Dan kita bisa melihat mujizat karena ada Kristus yang ada di dalam kita. Kalau boleh cerita nih, misalnya nanti ketika kita udah sampai di zaman kekekalan, ketika mungkin kita bertemu dengan para tokoh Alkitab. Contoh, kita bertemu sama Musa misalnya. Kita akan bertanya, Om Musa, gimana sih rasanya bisa membelah lautan? Atau kita tanya sama Om Daud misalnya, Om Daud gimana sih rasanya bisa mengalahkan raksasa, bisa mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel? Mereka akan berpikir Bapak Ibu, mereka akan mungkin merenung dan berkata satu hal sama kita. Bro Agus, gimana sih rasanya Kristus tinggal di dalam kamu?
Gimana sih rasanya Roh Kudus tinggal di dalam kamu dan tidak pernah meninggalkan kita? Bapak Ibu, inilah rahasia yang luar biasa yang tersembunyi berabad-abad dan tersembunyi di berbagai macam bangsa-bangsa, bahkan tersembunyi di agama manapun. Hanya di kekristenan di mana ada Tuhan yang datang menjadi manusia dan Tuhan itu sekarang tinggal di dalam kita. Sadari hal itu, ada Kristus tinggal di dalam kamu, ada Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Sadari hal itu. Mari mulai hari ini saya kembali menyadarkan Bapak Ibu dan teman-teman semua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sadari ada Kristus di dalam kita. Mau keadaan lagi susah, mau keadaan lagi senang, jangan pernah lagi berpikir itu karena kekuatan kita. Atau mungkin kayak gini, ketika kita berhasil, kita mulai berpikir, oh ini karena aku hebat. Atau ketika kita lagi ada masalah, kita berpikir, aduh salahku apa ya. No, jangan lagi seperti itu. Mau kondisi baik, mau kondisi buruk, Kristus tetap ada di dalam kita. Dan yang terakhir, di dalam Roma 10 ayat 8, tetapi apakah yang dikatakannya? Firman itu berada di dekatmu, di dalam mulutmu, dan di dalam hatimu. Inilah firman iman yang kami beritakan. Murid-murid Yesus saat itu melihat firman dalam bentuk fisik. Jadi firman itu harus ngomong melalui mulut Yesus sendiri, baru badai itu bisa reda. Tetapi kita sekarang kabar baiknya, firman itu ada di hati kita dan ada di mulut kita. Bapak Ibu, ayo coba kita renungi sejenak. Kristus sudah tinggal di dalam kamu, Kristus ada di hatimu, dan juga Kristus ada di dalam mulutmu. Apa yang kita perkatakan sehari-hari? Atau mungkin ketika ada masalah datang, apa yang kita ucapkan di mulut kita? Apakah suatu keluhan, apakah penyesalan, atau apapun? Nah, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua nanti setelah selesai doa malam kita, jangan hanya berhenti sampai di situ, tapi lakukanlah saat teduh. Entah itu sendirian atau bersama keluarga. Saat teduh menyadari bahwa ada Kristus yang tinggal di dalam kita. Sadari firman itu dekat di dalam kita. Firman itu ada di mulut dan di hati kita. Besok pagi ketika kita mau memulai hari, lakukan hal yang sama. Lakukan saat teduh bahwa ada Kristus di dalam kita. Dan ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, ketika nanti kita mungkin berangkat bekerja atau melakukan pekerjaan rumah tangga, ada Kristus di dalam kita. Dan yang terakhir adalah perkatakan firman itu. Jadi jangan pernah takut menghadapi kenyataan, jangan pernah takut lagi menghadapi pergumulan hidup, karena ada Kristus tinggal di dalam kita. Amin. Bapa, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami sudah diingatkan bahwa ada Kristus yang tinggal di dalam kami dan ada firman yang tinggal di dalam hati dan mulut kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir melalui YouTube. Kami berdoa setiap yang mengalami pergumulan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami ucapkan firman, apapun pergumulan yang kami alami, kami bisa melewatinya. Kami juga berdoa untuk setiap yang mungkin dalam kondisi lemah tubuh hari ini, malam ini kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kondisi lemah tubuhmu, Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau mengakhiri ibadah. Kami akan menerima berkat. Terimalah berkat dari Bapak Yahweh, dan kami percaya Tuhan berkat yang kami terima ini akan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Terimalah berkat dari Bapak Yahweh melalui kasih karunia Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.